Oke, hari ini kita lanjutkan tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Ya, kita lanjutkan dengan ada peristiwa luar biasa ketika masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Ya, nah meskipun masih anak-anak, Nabi Muhammad itu ketika kecil beliau sudah memiliki tanda-tanda ya bahwa beliau ini nantinya akan menjadi seorang nabi dan rasul. Nah, pada masa anak-anak Nabi Muhammad sudah menunjukkan tanda-tanda kenabian tersebut. Beliau sangat berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika berusia 5 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Nah, bayangkan bayi umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Biasanya bayi umur 5 bulan itu baru bisa apa? Baru bisa tengkurap mungkin ya. Baru bisa tengkurap, baru mulai belajar mau merangkak. Tapi Nabi Muhammad umur 5 bulan sudah bisa berjalan. Pada umur 9 bulan, Nabi Muhammad sudah bisa berbicara. Nah, ya jadi bayi yang istimewa Nabi Muhammad itu ya. Ketika berusia 2 tahun, Nabi Muhammad sudah dilepas untuk menggembala kambing bersama anak-anaknya Halimah. Ya, ingat ya, Halimah itu siapa? Ibu yang menyusui Nabi Muhammad. Nah, bayangkan anak umur 2 tahun sudah menggembala kambing. Nah, coba siapa? Adik umur berapa adik? Adik umur Adik umur 5 tahun. Sekarang coba bayangkan Nabi Muhammad umur 2 tahun sudah menggembala kambing. Ya, 2 tahun itu kan masih kecil sekali ya, masih kecil sekali ya. Baru bisa jalan, baru bisa ngomong ya. Masih kecil banget. Tapi Nabi Muhammad sudah menggembala kambing bersama dengan anak-anaknya Halimah. Hmm. Ketika itu, kambing-kambing milik Halimah itu awalnya kurus-kurus ya. Namun ketika Nabi Muhammad tinggal di rumah itu, di rumahnya Halimah, kambing-kambingnya tadi menjadi gemuk-gemuk dan sehat. Nah, ini barokahnya ada seorang calon nabi di situ. Sehingga dia dapat memerah air susu kambing tersebut untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ya, dulunya keluarganya Halimah ini miskin, ya anak-anaknya kurus-kurus karena nggak bisa makan. Kambing-kambingnya juga kurus-kurus karena nggak ada air susunya. Kambingnya juga nggak bisa makan. Tapi setelah Halimah merawat Nabi Muhammad menjadi ibu susu bagi Nabi Muhammad, ya kemudian keluarga Halimah tadi berubah menjadi sehat, menjadi gemuk, menjadi kaya. Ya, kambing-kambingnya juga begitu, menjadi gemuk-gemuk kambingnya. Itu salah satu keistimewaan yang ada pada Nabi Muhammad. Sebagaimana layaknya anak-anak pada suatu hari ketika Nabi Muhammad itu sedang bermain bersama dengan anak-anak yang lain, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril, ya. Jadi malaikat Jibril pada waktu itu eh apa namanya? Berwujud manusia, ya, bukan menyerupai, bukan menjelma apa ya bahasanya ya. Malaikat Jibril menemui Nabi Muhammad dalam wujud manusia, seorang laki-laki. Ya. Kemudian malaikat Jibril memegangi Nabi Muhammad dan tiba-tiba membelah dadanya. Bayangkan ada orang asing datang pegang anak kecil dan anak kecilnya tadi dibelah dadanya. Wah, ini teman-temannya kalau lihat bagaimana ekspresinya? Kaget nggak kira-kira? Ada orang asing ya tiba-tiba datang terus dibelah dadanya. Anak kecilnya dibelah dadanya. Teman-temannya lari ya ketakutan. Teman-temannya lari ketakutan, Nabi Muhammad dibunuh. Muhammad dibunuh katanya teman-temannya tadi. Nah, malaikat Jibril apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril membelah dadanya Nabi Muhammad dan mengeluarkan jantungnya. Kemudian menyingkirkan sebuah gumpalan seraya berkata, "Inilah bagian
dari dirimu yang dikuasai setan. Ya, hatinya Nabi Muhammad tadi dicuci, dibersihkan, disucikan dengan menggunakan air zam-zam. Ya, nah setelah itu kemudian ditutup lagi dadanya. Ini seperti operasi, tapi nggak dibius. Nah, bayangkan kalau ini terjadi pada manusia biasa, dadanya dibelah, dioperasi, tapi nggak dibius. Ini kalau orang biasa pasti sudah mati, sudah nggak kuat, dadanya dibelah terus diambil jantungnya. Nah, tapi karena yang melakukan ini malaikat Jibril atas perintah dari Allah, nah inilah mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad pernah dibelah dadanya, diambil hatinya dan disucikan oleh malaikat Jibril. Itu ya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Nah, teman-temannya Nabi Muhammad tadi, ya, ketakutan dan berlari mendatangi Halimah sambil berteriak-teriak. Muhammad dibunuh katanya, ya. Nah, Halimah tampak ketakutan, Halimah kaget, ya. Kemudian langsung mendatangi Muhammad. Nah, terkejut Halimah, ternyata Muhammad baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa. Ya, ternyata Nabi Muhammad masih baik-baik saja. Nah, sejak adanya peristiwa tersebut, kemudian Halimah menjadi khawatir dan mengembalikan Muhammad kepada ibunya, yaitu Siti Aminah. Oke, kita lanjutkan lagi. Nabi Muhammad dalam pengasuhan pamannya. Nah, menurut akal manusia biasa, ya, kalau ada anggota keluarga yang bertambah, itu kan pasti akan bertambah pula biaya hidup. Ya, akan bertambah pula beban hidup. Misalnya ya, yang tadinya Nazira cuma berdua sama adik, terus tiba-tiba nanti misalnya Nazira punya adik lagi. Ya, anaknya jadi 3. Nah, otomatis Abi harus bekerja lebih giat lagi. Ya, karena yang ditanggung jadi 3 anak. Yang awalnya cuma 2, jadi sekarang yang ditanggung ada 3, ya. Yang awalnya yang sekolah cuma 2, sekarang yang sekolah jadi 3 anak, ya. Otomatis kalau bertambah anggota keluarga itu kan bertambah pula biayanya, biaya hidupnya ya. Tapi bagi Abu Thalib ini di luar kebiasaan, ya. Justru sebaliknya. Setelah Muhammad kecil itu ditinggal meninggal oleh ibunya, ya kan? Kemudian diasuh oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, diasuh oleh pamannya. Nah, padahal pamannya ini bukan orang kaya, ya, bukan orang kaya. Anaknya banyak. Abu Thalib ini anaknya banyak dan bukan orang kaya, ya. Secara secara apa namanya? Kebiasaan harusnya kan kesusahan ya hidupnya Abu Thalib ini. Tapi tidak, nyatanya tidak. Nah, karena memelihara anak yatim, ya, apalagi seorang calon nabi memelihara Nabi Muhammad, nah, itu keluarga Abu Thalib nggak pernah kekurangan makan. Meskipun makanannya itu cuma sedikit, tapi dimakan nggak habis-habis. Nah, itulah mukjizat Nabi Muhammad yang lain, bisa memperbanyak makanan. Nah, jika anak-anaknya Abu Thalib itu makan bersama dengan Muhammad, maka makanan yang sedikit itu menjadi banyak, ya. Ketika dimakan tuh nggak habis-habis, sampai semuanya bisa makan dengan kenyang, gitu ya. Nah, oleh karena itu anak-anaknya Abu Thalib itu mereka selalu makan bersama dengan Muhammad. Abu Thalib juga sangat menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anaknya sendiri. Nah, perilaku Muhammad ketika kecil itu berbeda dengan perilaku anak-anak yang lain. Tidak seperti anak-anak lain. Nabi Muhammad nggak pernah rakus dengan makanan. Ya, rakus itu apa? Rakus itu tahu kan? Rakus itu pengennya ngambil banyak. Jadi kalau dapat makan, dapat jajan, maunya yang banyak. Ya, tapi Nabi Muhammad enggak. Meskipun beliau masih anak-anak, masih kecil, tapi Nabi Muhammad nggak pernah rakus dengan makanan. Ya, nah, terus Nabi Muhammad juga selalu berpenampilan rapi, ya, rambutnya selalu disisir dan
wajahnya, tubuhnya selalu bersih. Nabi Muhammad itu berbeda dengan anak-anak biasanya. Nah, suatu hari Abu Thalib ingin Nabi Muhammad itu berganti pakaian di depannya Abu Thalib sebelum pergi tidur. Nah, tapi Nabi Muhammad kecil nggak suka seperti itu, ya. Biasanya kan anak kecil itu belum punya rasa malu ya. Biasanya kan suka lepas baju sembarangan gitu ya, di depan orang kan nggak punya malu gitu ya, karena masih kecil. Tapi Nabi Muhammad ketika kecil nggak seperti itu. Nabi Muhammad ketika kecil sudah punya rasa malu, ya. Dia nggak mau auratnya dilihat oleh orang lain. Nah, ketika diminta oleh pamannya tadi untuk berganti baju, Nabi Muhammad meminta pamannya untuk, paman jangan lihat ya, jangan lihat aku karena aku malu gitu ya. Nabi Muhammad meminta pamannya untuk memalingkan muka. Nah, tentu saja Abu Thalib kaget karena pada masa itu bahkan orang dewasa pun ya tidak malu ketika diminta untuk membuka baju. Nah, inilah yang terjadi pada orang-orang jahiliyah pada masa itu. Ya, orang Arab jahiliyah pada waktu itu. Jadi mereka tuh nggak punya malu. Mereka nggak berpakaian, ya. Mereka melepas baju di depan orang lain itu nggak malu. Tapi hal ini tidak berlaku pada Nabi Muhammad. Meskipun dia masih kecil, tapi beliau nggak mau auratnya dilihat oleh orang lain. Gitu ya. Kemudian, nah, Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terjaga sejak kecil karena beliau tidak pernah menyembah berhala seperti orang-orang di sekitarnya. Beliau juga tidak pernah makan daging hewan yang disembelih untuk kurban berhala. Nabi Muhammad juga tidak pernah minum minuman yang memabukkan, tidak pernah berfoya-foya sebagaimana kebiasaan orang Arab pada saat itu. Saat Nabi Muhammad masih anak-anak, di Mekah terjadi musim kemarau yang sangat lama, ya, musim kemarau, nggak ada hujan yang turun. Kemudian orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Thalib, "Wahai Abu Thalib, lembah-lembah kering dan keluarga kami kelaparan. Mari kita berdoa minta hujan," katanya orang-orang Quraisy. Maka Abu Thalib keluar membawa Nabi Muhammad dan menyandarkannya di dinding Ka'bah. Sementara beliau berpegangan dengan jari-jari pamannya itu. Pada waktu itu sinar matahari sangat panas dan sangat terik. Tiba-tiba datang awan hitam dari berbagai penjuru menuju atas Ka'bah. Lalu turunlah hujan yang sangat lebat. Nah, jadi ini istimewanya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad diajak berdoa, minta hujan. Nah, karena Muhammad ini adalah seorang calon nabi, ya, maka langsung dikabulkan sama Allah. Langsung saat itu juga. Yang tadinya musim kemarau, panas sekali, nggak ada hujan, ketika Nabi Muhammad yang berdoa, ya, langsung dikasih hujan saat itu juga. Kemudian ada peristiwa lagi yang istimewa. Awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad. Nah, ini terjadi saat berdagang ke negeri Syam. Ya, pada saat berniagaan ke negeri Syam, kafilah dagang dari Mekah itu sampai di suatu tempat yang bernama Busro. Rombongan itu kemudian bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang bernama Buhairo. Nah, pendeta Buhairo tadi heran melihat sebuah rombongan dagang yang datang dari Mekah. Nah, rombongan ini sudah sering lewat, tapi kali ini tidak seperti biasanya. Di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Ketika mereka berhenti di bawah sebuah pohon, awan itu pun berhenti. Pendeta ini kemudian memandangi rombongan ini seakan mencari sesuatu dari mereka. Dia kemudian mendekat, lalu memegang tangan Muhammad yang masih anak-anak, sambil berkata, "Ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya
sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi ada cerita menarik ketika rombongannya Nabi Muhammad tadi sedang beristirahat di bawah pohon. Ya. Jadi kan pohonnya ini kan dia daun-daunnya itu mengarah ke kiri. Nah, Nabi Muhammad ini sengaja duduknya nggak di bawah pohon, nggak di bawah daun-daunan tadi. Nabi Muhammad ini sengaja duduknya di bawah pohon yang kena panas matahari. Nah, tiba-tiba pohonnya tadi langsung belok arah, ya, daun-daunnya tadi langsung belok arah ke arahnya Nabi Muhammad, ke sebelah kanan. Jadi sengaja mau melindungi Nabi Muhammad dari panasnya matahari. Nah, itu ya. Dan Nabi Muhammad itu ketika berjalan itu selalu dilindungi oleh awan, jadi nggak pernah kepanasan. Nah, itu tadi istimewanya Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada seorang Quraisy yang bertanya, "Engkau tahu dari mana?" katanya. Katanya pendeta tadi, "Saat kalian tiba, pohon dan batu bersujud. Kedua-duanya tidak sujud kepada manusia selain kepada seorang nabi. Dan saya juga mengetahui dia sebagai nabi dari khotam an-nubuwah yang ada di pundaknya." Jadi orang pendeta Nasrani tadi itu mengetahui bahwa di belakang pundaknya Nabi Muhammad itu ada tanda kenabian, ya, seperti yang kemarin diceritakan oleh orang Yahudi tadi ya. Ada tanda kenabian berupa tanda hitam kekuningan di belakang pundaknya Nabi Muhammad. Nah, jamuan makan pun pendeta sajikan untuk rombongan Abu Thalib dengan maksud untuk memperhatikan satu persatu orang yang mana yang telah membawa tanda-tanda kenabiannya. Jadi rombongan tadi kemudian diundang makan di rumahnya si pendeta tadi. Nah, kemudian Nabi Muhammad nggak mau. Nabi Muhammad awalnya tidak mau datang ke rumah pendeta tadi. Nah, sebagai anak kecil, dia ditinggal, disuruh untuk menunggu barang dagangan. Kemudian pendeta tadi tidak menemukan orang yang dicari. Kemudian dia bertanya kepada Abu Thalib, "Siapa di antara kalian ini yang belum ada, yang belum datang, yang belum ikut makan?" Ya, "Saya menjamu semuanya, semua orang harus makan. Nah, ada nggak di antara kalian yang belum ikut makan?" Kemudian kata Abu Thalib, "Ada seorang anak kecil, ya, dia adalah keponakan saya. Dia sedang menunggu barang-barang dagangan." Kemudian kata si pendeta tadi, "Bawalah dia ke sini meskipun dia masih anak kecil." Nah, kemudian Muhammad datang ke rumah pendeta tadi. Setelah bertemu dengan pendeta tadi, pendeta itu memperhatikan gerak-gerik dan sifat-sifat serta tanda-tanda yang dicari pada diri Nabi Muhammad. Semuanya itu terdapat ada pada diri Nabi Muhammad. Semua tanda-tanda kenabian ada pada diri Muhammad. Maka pendeta tadi pun memuji-muji Muhammad dan memberi nasihat kepada Abu Thalib supaya anak ini dijaga dengan baik. Karena anak ini yang akan menjadi pemimpin umat di kemudian hari. Jangan sampai orang Yahudi tahu, ya. Karena apa? Orang Yahudi itu suka membunuh nabi. Orang Yahudi itu suka membunuh nabi-nabi di antara mereka. Jangan sampai orang Yahudi tahu bahwa ada nabi terakhir yang ini nih, orangnya ini nih, ya. Jangan sampai orang Yahudi tahu. Karena nanti takutnya akan dibunuh oleh orang Yahudi. Orang Yahudi itu mempunyai sifat yang hatinya busuk, ya, jahat ya. Nah, mereka menginginkan orang yang menjadi nabi itu hanya dari Bani Israel, jangan dari bangsa lain. Nah, kalau sampai orang Yahudi tahu bahwa yang menjadi nabi, yang menjadi rasul itu adalah dari orang Arab, maka pasti akan dibunuh. Nah, berita tentang Nabi Muhammad bahwa ia akan menjadi pemimpin dunia dan nabi diperkuat dengan tanda-tanda waktu kelahirannya. Tanda-tanda tersebut diperkuat juga oleh penjelasan pendeta Buhairo tadi. Keajaiban awan ini sangat terkenal dan telah disaksikan oleh banyak orang, termasuk Maisarah. Ingat ya, Maisarah itu siapa? Maisarah adalah
pegawainya Khadijah, orang kepercayaan Khadijah. Dan Maisarah ini adalah seorang laki-laki ya, meskipun namanya Maisarah, tapi dia seorang laki-laki. Dia adalah orang kepercayaan Khadijah yang pergi bersama Nabi Muhammad ketika membawa barang dagangan ke Syam. Nah, kata Maisarah, Nabi Muhammad itu selalu dilindungi oleh awan. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah kepanasan. Jadi banyak orang yang menjadi saksi bahwa awan itu selalu melindungi Nabi Muhammad supaya nggak kepanasan di jalan. Nah, itu tadi di antara tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad. Ini masih ada cerita selanjutnya, tapi waktu kita sudah habis, jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, ya.